Ujung UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Kak Cynthia akan membahas materi tentang kata ulang dan kata majemuk. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya juga ya. Oke, kita mulai dari pengertian kata ulang. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, atau perubahan. Nah, kata ulang atau kata reduplikasi ini adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik dengan variasi fonem atau tidak. Nah, pengulangan juga bisa dilakukan pada kata dasar, kata berimbuhan, atau kata yang bergabung. Nah, berikutnya Kak Cynthia akan membahas ciri-ciri dari kata ulang. Kata ulang umumnya tidak mengubah golongan kata atau kelas kata. Jika suatu kata ulang berkelas kata benda, maka bentuk dasarnya pun berkelas kata benda. Begitupun dengan kata ulang berkelas kata kerja atau verba, maka bentuk dasarnya pun berkelas kata verba juga. Yang kedua, bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Maksud dalam pemakaian bahasa adalah bisa dipakai dalam konteks kalimat. Yang ketiga, arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulangnya. Yang keempat, menimbulkan makna gramatis. Yang kelima, terdiri lebih dari satu fonem. Dan yang keenam, selalu mempunyai bentuk dasar. Nah, berdasarkan bentuknya, kata ulang ini terbagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama, kata ulang sebagian atau dwipurwa. Proses reduplikasi pada kata ulang dwipurwa hanya terjadi pada sebagian unsur kata saja. Pengulangan terjadi hanya di bagian suku awal kata atau dapat juga ditambah di akhiran kata. Contohnya seperti ini. Lelaki. Nah, proses reduplikasi pada suku la dari kata dasar laki akan tetapi mengalami pelemahan sehingga menjadi e. Jadi kata ulangnya berbentuk lelaki. Kemudian ada contoh kalimatnya nih. Mereka menaruh sesaji di depan patung untuk acara adat. Nah, sesaji ini kata dasarnya kan saji ya. Saji-saji tapi ada yang melesat nih. Jadi sesaji. Contoh pada suku akhir kata dasar, yaitu pepohonan. Nah, kata dasarnya kan pohon ya. Contoh dalam kalimat, pepohonan di sekitar Bandar Lampung tumbang akibat angin topan. Selanjutnya ada yang kedua, kata ulang utuh atau dwilingga. Nah, pada kata ulang utuh, proses reduplikasi terjadi pada seluruh bentuk kata. Bentuk kata yang dimaksud adalah kata dasar ataupun kata berimbuhan. Contohnya, anak-anak. Jenis-jenis, penurunan-penurunan, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu merupakan kata ulang dwilingga. Contoh dalam kalimat, misalnya semua anak-anak kelas 1 SD senang ketika berenang. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi atau dwilingga salin suara. Nah, kata ulang berubah bunyi ini mengalami suatu perulangan disertai dengan suatu perubahan bunyi pada sebagian katanya. Reduplikasi pada jenis kata ulang ini terjadi pada seluruh bentuk dasar kata. Contoh katanya seperti ini nih. Sayur mayur, bolak-balik, lauk pauk, gerak-gerik, teka-teki, serba-serbi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang berimbuhan ini terjadi akibat suatu penambahan imbuhan pada sebagian kata. Proses reduplikasi terjadi pada kata dasar dan sekaligus mendapatkan imbuhan. Contohnya, tolong menolong, bersalam salaman, tukar menukar, rumah-rumahan, anak-anakan. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada kata ulang semu. Jenis kata ulang semu ini adalah kata yang mengalami suatu proses pengulangan seluruhnya tapi tidak lagi bisa dipisahkan. Kata ulang ini sebenarnya adalah kata dasar, tapi kalau kita lihat pada penulisannya seperti kata ulang. Oke, contohnya misalnya kupu-kupu. Ubur-ubur, itu kan nggak bisa dipisahkan ya, menjadi ubur, nggak bisa. Lalu ada contoh lain, misalnya ubun-ubun, cumi-cumi, pura-pura. Nah, seperti itu.
Sekarang kita masuk ke kata majemuk. Nah, kata majemuk merupakan gabungan dua atau lebih morfem atau kata dasar yang mengandung satu makna atau pengertian baru. Kata-kata dalam kata majemuk tidak menonjolkan makna tiap kata, namun kelompok kata ini secara bersama-sama membentuk suatu arti atau makna yang baru. Ciri-ciri dari kata majemuk yang pertama adalah gabungan kata tersebut membentuk satu makna baru. Yang kedua, gabungan kata tersebut keluar membentuk satu pusat yang fokus terhadap kesatuan gabungan kata itu, bukan dimaknai dengan masing-masing bagian yang membentuknya. Yang ketiga, gabungan kata tersebut walaupun dipisahkan maknanya, tidak akan jauh berbeda dibandingkan ketika menjadi kata majemuk. Selanjutnya, umumnya terdiri dari dua kata dasar tanpa imbuhan. Lalu, frekuensi pemakaiannya tinggi dan kebanyakan sifatnya endosentris, yaitu terbentuk menurut hukum yang diterangkan pada frasa ya. Masih ingat ya teman-teman? Materi frasa juga sudah diunggah pada video yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Mereka selalu tolong-menolong dalam berbagai hal. Kata ulang yang memiliki bentuk sama dengan kata ulang di atas terdapat pada kalimat yang mana nih? Coba dilihat, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Sebelum musim hujan, warga bahu-membahu membersihkan selokan. Nah, bahu-membahu termasuk kata ulang yang berimbuhan ya. Sedangkan yang opsi B, rumah-rumah merupakan kata ulang duwilingga atau utuh. Opsi C, tetangga-tetangga juga masih sama ya, duwilingga atau utuh. Opsi D, menari-nari, kata ulang berimbuhan tetapi imbuhannya di bagian depan. Opsi E, lauk pauk itu dwilingga saling suara. Sedangkan tadi pada soal kata yang ada itu adalah tolong menolong ya. Jadi yang paling tepat tadi jawabannya adalah yang A. Bahu membahu itu sama bentuknya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Berikut ini termasuk kata majemuk kecuali, nah yang pertama ada opsi A, dia berlari kencang karena kesiangan. Opsi B, dia pergi ke meja hijau akibat perbuatannya. Opsi C, tadi malam kami pergi ke pasar malam. Opsi D, aku pergi ke Bali naik kapal udara. Opsi E, dia memberikan buah tangan oleh-oleh dari Bali. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, Kak Cynthia beri waktu adik-adik untuk menjawabnya terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah yang A, dia berlari kencang karena kesiangan. Nah, berlari kencang merupakan frasa, bukan kata majemuk. Perbedaan kata majemuk dan frasa harus diingat ya. Kalau kata majemuk itu gabungan kata yang akan membentuk makna baru, kalau frasa adalah gabungan kata yang tidak akan membentuk makna yang baru. Seperti itu adik-adik, contoh-contoh soal tentang kata majemuk dan kata ulang. Oke adik-adik, pembahasan materi tentang kata ulang dan kata majemuk sudah selesai. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!